Di sebuah tempat pacuan kuda, ada seorang pria bernama An Hui memenangi sebuah taruhan pacuan kuda dengan memasang semua uang yang ia punya dan memilih kuda nomor 5. An Hui kemudian pergi ke sebuah kasino untuk bermain judi. Dengan bermain beberapa kali permainan, ia berhasil memenangi judi tersebut hingga 70.000 dolar Hong Kong. Pemilik kasino yang bernama Bos Rui melihat An Hui dari kejauhan. Di sana An Hui bersama kedua orang temannya bernama Hua dan Fat Dog. Hua menyarankan agar An Hui berhenti bermain karena uangnya sudah cukup untuk melunasi hutang kepada rentenir. An Hui yang merasa sedang hoki tidak mendengarkan Hua. Ia terus melanjutkan permainan itu. Saat ia mempunyai kartu yang bagus, ia pun mempertaruhkan semua uang miliknya yang akan tetapi lawannya memiliki kartu yang lebih bagus dari dirinya. Melihat kenyataan tersebut, An Hui marah dan meninggalkan kasino dengan kekalahan. Dan ini dia, tukang bubur naik haji, loh. Dan ini dia, Don't Call Me God of Glambers. Saat sedang berjalan di tengah keramaian, tidak sengaja ia bertemu dengan mantan istrinya bernama Li. Melihat itu, An Hui seperti tidak senang dan meninggalkannya. Keesokan harinya, An Hui seperti menunggu seseorang di tempat potong rambut miliknya itu. Fat Dog menanyakan apakah ia khawatir Bang Emok akan datang untuk menagih hutangnya. Ia menambahkan agar tidak khawatir, sebab Hua telah menyisahkan uang 10.000 dolar dari semalam untuk membayar hutang mereka. Seorang pelanggan datang. Ia bernama Park Chong, seorang guru dan teman lama satu sekolahan An Hui yang berniat badai dipapas rambut di sana. Alih-alih memotong rambutnya, An Hui malah memberinya rambut palsu agar terlihat keren dan memikat para docil. Tak berselang lama, Li datang untuk menemui An Hui. Ia merasa tidak senang dengan kehadirannya dengan menyuruhnya agar segera pergi dari sana. Li mengatakan ia datang bersama anaknya. Ia menambahkan jika anak tersebut adalah darah dagingnya An Hui. Li juga membawa hasil tes DNA kalau seandainya Hui tidak percaya dengan ingin membuktikannya. Li ingin menitipkan anaknya di sana selama 30 hari dan memberikan uang 50 dolar sebagai imbalannya. Yeung lalu masuk dan duduk dengan selalu memakai headset di jejewirnya, dan Li pun pergi meninggalkan mereka. An Hui lalu menyuruh Hua untuk memotong rambut Yeung. Tetapi saat akan memotong rambutnya, Yeung mengamuk karena pesan ibunya. An Hui lah yang akan memotong rambutnya. Ia hanya mengingat pesan ibunya yang membuatnya tak karuan hingga barang-barang yang ada di sana jatuh berantakan. Chong mengatakan jika ia juga mempunyai murid yang persis sama seperti Yeung. Di dalam bis, Li mengenang masa lalunya bersama An Hui yang menyebabkan ia meninggalkannya. Dengan perasaan yang marah, Li mendatangi An Hui yang sedang berjudi. An Hui pun tidak senang dengan kehadiran Li. Ia pun marah dan menyiramkan air ke wajah Li yang membuatnya pergi dari sana. An Hui yang melihat itu mencoba mengejarnya, tetapi ia dihalangi oleh para rentenir yang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, Chong datang dengan perempuan yang bernama Angelina. Kita sebut saja Nonana. Ia adalah seorang pekerja dinas sosial. Setelah melihat keadaan Yeung, ia mengatakan jika Yeung mengidap autisme. Tapi autismenya tidak parah dan masih bisa berperilaku layaknya orang normal lainnya. Ia juga mengatakan kalau dari handphone miliknya telah terpasang catatan dan juga alarm untuk mengingatkan aktivitas dia sehari-hari. Fat yang membaca tanda pengenal milik Yeung mengatakan jika dia pembawa keberuntungan karena lahir dengan siok kelinci dengan bintang Aries. Lalu Angelina mengatakan kalau seandainya mereka tidak sanggup merawat Yeung, dia akan menghubungi dinas sosial untuk membawanya ke tempat penampungan. Mendengar hal itu, An Hui mencoba untuk berperilaku baik karena Yeung sumber mata uangnya. An Hui kemudian membawa Yeung ke rumahnya yang berantakan tidak terurus. An Hui lalu memberikan seplastik mie instan untuk dimakannya dan menyuruhnya untuk memasak sendiri. Ia juga mengatakan kalau bukan uang dari ibunya, ia akan mengusirnya dari sana.
Anhui ditemani Fat dan Hua ke kasino untuk bermain judi karena telah mendapatkan modal dari Li. Malam itu mereka mencoba banyak permainan judi dan beruntungnya apapun permainan judi yang mereka mainkan, mereka selalu diberikan kemenangan. Keesokan harinya, Anhui pulang ke rumah. Ia terkejut setelah melihat kondisi rumahnya yang bersih karena Yeung merapihkan semua barang-barang yang ada di sana. Melihat itu, Anhui senang karena Yeung ada gunanya tinggal bersamanya. Yeung mendapatkan alarm yang menyuruhnya untuk makan. Anhui lalu mengajaknya makan enak ke sebuah restoran karena harinya sedang senang. Tetapi ia hanya makan mie di sana. Anjing lain bere nungeuna. Anhui lalu mengajaknya ke tempat pijat refleksi. Ia juga membawa kartu untuk membuktikan jika Yeung benar-benar anak yang membawa keberuntungan untuknya. Setelah beberapa kali mencoba dan selalu mendapatkan kartu yang bagus, Anhui lalu membawa Yeung ke kasino. Dan benar saja, Anhui jackpot banyak di sana. Tetapi Yeung mendengar alarmnya berbunyi dan menyuruhnya untuk segera tidur, meskipun Anhui menahannya. Tetapi peringatan itu membuatnya bersikukuh untuk segera pergi dari sana. Saat Anhui tertidur, ia dibangunkan oleh Tar dan membawa Taiziji, seorang rentenir yang menagih hutang miliknya. Taizi menagih hutang sebesar 85.000 dolar karena ia tahu Anhui menang banyak karena judi. Anhui kemudian membayar semua hutang-hutangnya itu. Setelah mereka pergi, Anhui membangunkan Yeung dan mengajaknya untuk bermain judi. Tetapi Yeung tetap tidur. Anhui memutuskan bermain judi seorang diri dan membawanya kalah besar di sana dan dilihat oleh Taizi. Pagi harinya, Yeung terbangun dan melihat tikus di sana dan membuatnya takut. Dengan menggunakan sapu, ia mencoba untuk menangkap tikus tersebut yang membuat seisi rumah berantakan. Saat Anhui masuk ke dalam rumahnya, ia melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan ia pun marah. Udah kalah judi dan melihat isi rumahnya seperti kapal pecah dan melampiaskan amarahnya kepada Yeung. Dengan menggunakan sabuk miliknya, dia menyiksa Yeung. Yeung yang melihat handphonenya terjatuh mencoba mengambilnya. Tetapi ia terjatuh dan kepalanya terbentur yang menyebabkan kepalanya berdarah. Hui yang melihatnya terkaget dan Chong yang tiba-tiba masuk di sana. Mereka lalu membawanya ke dokter untuk mengobati Yeung. Nona Ma yang ikut ke sana mengatakan kepada Cheng, lebih baik jika Yeung dibawa ke tempat dinas sosial saja, karena ia melihat jika Anhui tidak sanggup untuk merawatnya, apalagi ia kecanduan judi. Chong lalu berbicara dengan Anhui, ia menyalahkannya karena telah 2 hari meninggalkannya dan membawa Yeung ke kasino. Anhui yang masih kesal lalu pergi meninggalkan mereka di sana dan menuju ke tukang servis handphone untuk memperbaiki handphone Yeung yang rusak. Di sini diperlihatkan kembali ke masa lalu. Lee bekerja sebagai pekerja sosial dan mendapat perintah dari bosnya untuk bertemu Anhui. Karena di tempat Anhui menampung anak-anak yang bermasalah untuk bekerja menjalani hidup baru mereka di sana. Lee juga membawa anak yang bernama Andrew yang tiba-tiba mencuri dompet di sana dan ditangkap oleh orang-orang di sana. Lee amak tetapi Anhui menahannya karena anak-anak seperti mereka harus ditangani secara sabar. Beberapa waktu kemudian, Anhui melihat Lee yang sedang diancam oleh seseorang. Ternyata Anhui tertangkap karena telah menjual narkoba dari orang itu. Anhui datang dan mengatakan agar melepas saja mereka. Jika tidak, ingin polisi datang ke tempat ini. Dan mereka pun pergi dari sana. Dan beberapa hari kemudian, Anhui ikut berolahraga dengan mereka. Saat mereka berlari, Anhui mengungkapkan perasaannya kepada Lee dan mengajak menikah dengannya. Dan pernyataan tersebut diterima oleh Lee. Sesampainya di rumah, Anhui meminta maaf karena perbuatannya dan meminta Yeung untuk membalas perbuatannya. Tetapi jangan melukai wajahnya. Yeung mengambil botol dan memukulnya tepat di kepala bapaknya tersebut hingga berdarah dan pingsan. Setelah mengobati luka di kepalanya, mereka lalu pulang dengan menaiki sebuah bis. Anhui penasaran dengan lagu yang selalu Yeung dengarkan. Saat Anhui ikut mendengarkannya, ternyata itu adalah suara rekaman dari Lee yang membuat Anhui tersentuh hatinya.
Keesokan harinya, mereka semakin dekat dan akrab. Anhui merekam anaknya dengan bergaya seperti Bruce Lee. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama layaknya seorang anak dengan papahnya. Saat mereka makan mie bersama di kedai, Anhui bertanya kepada Yeung di mana keberadaan ayahnya. Yeung mengatakan jika ia telah menanyakan itu berkali-kali kepada ibunya, tetapi ia hanya mendapatkan kemarahan dari ibunya, sampai ia tidak menanyakan hal itu lagi. Saat berada di tempat potong rambut miliknya, Yeung sibuk dengan aktivitasnya yang merapikan dan membersihkan tempat itu. Saat mereka sedang bersenang-senang, Taeji masuk bersama dengan barudaknya dengan maksud menagih hutang. Hua kaget karena Anhui belum juga melunasi hutangnya, tetapi dia mengatakan telah melunasinya dan meminjam lagi saat bermain judi dengan jumlah 50.000 dolar. Mereka lalu mendapat 2.000 dolar sebagai bunga hutangnya. Tiba-tiba dari belakang, Yeung memukul kepala Taeji menggunakan kaca. Melihat itu, Anhui menyuruh Yeung agar lari dari sana. Yeung, Anhui, dan Chong berlari menggunakan mereka dan sampailah mereka di sebuah perbukitan. Di sana, Chong menyuruhnya agar segera menelpon polisi, tetapi Anhui tidak mau dan memilih menyelesaikan masalah itu sendiri dan meminta Chong untuk menjaga Yeung. Sesampainya di tempat potong rambut miliknya, ia memohon ampun kepada Taeji untuk mengampuni anaknya. Tiba-tiba dari belakang, ternyata Yeung dan Chong berhasil ditangkap oleh barudak Taeji. Anhui meminta pengampunannya dan menyuruhnya untuk memukul dirinya hingga mati kepada Taeji. Setelah puas memukul Anhui, ia berniat membalaskan dendamnya kepada Yeung. Anhui yang melihat itu langsung mengambil pisau cukurnya dan menyandera Taeji. Tiba-tiba dari luar, seseorang masuk yang ternyata itu adalah Bos Rui yang membuat Taeji dan barudaknya menunduk takut kepadanya. Bos Rui mengatakan ia ingin potong rambut di sana. Ia menambahkan jika tempat potong rambut ini adalah langganannya sejak dulu. Saat akan memotong rambutnya, Bos Rui mengatakan untuk memilihnya Anhui saja, yang ternyata dia adalah anak yang dulu ditampung oleh Anhui. Keesokan harinya, suasana tempat potong rambutnya menjadi ramai. Chong mengatakan kepada Anhui kalau anak autis melakukan gerakan berulang. Dia mengatakan juga saat berlari dikejar Taeji. Yeung sangat kuat berlari. Ia menyarankan Anhui untuk mengajaknya Yeung berlari jarak jauh. Keesokan harinya, Anhui dan Yeung datang dan melihat Chong yang sedang melatih muridnya. Chong meminta Yeung untuk mengikuti mereka, tetapi ia tidak ingin berlari karena Anhui berdiam diri saja. Yeung menariknya dan mengajaknya untuk berlari hingga membuat Anhui jatuh karena capek. Beberapa waktu kemudian, mereka sering berlari dan menghabiskan waktu di sana bersama-sama berdua. Saat mereka berlari, tidak sengaja melintas dan melihat sebuah videotron yang menampilkan padang pasir. Yeung mengatakan kalau padang pasir merupakan suatu tempat yang sangat diinginkan oleh ibunya. Tak terasa 29 hari telah dilalui. Sebelum menyerahkan Yeung kepada ibunya, Anhui memotong rambut Yeung. Ia mengatakan bagaimana perasaannya saat ini. Yeun menjawab jika ia tidak ingin berpisah dengannya. Chong lalu datang dan membawakan makanan kepada mereka. Saat sedang makan, HP Yeung berdering. Anhui menerima telepon itu yang membuatnya terkejut. Adegan memperlihatkan di sebuah ruangan rumah sakit yang ternyata Lee telah mengidap kanker dan divonis jika ajalnya tidak akan lama lagi. Yeung lalu tidur di samping ibunya dan meminta ia untuk bangun. Tak berselang lama, Lee pun tersadar.
Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Yeung, dia pun tersenyum bahagia melihat An Hui dan juga Rui yang berada di sana. Lalu ia pun menghembuskan nafas terakhir disaksikan mereka semua. Beberapa waktu kemudian, Yeung dan An Hui sampai di rumah Lee. Di sana, An Hui seperti bisa melihat masa lalu tentang bagaimana Lee dan Yeung bertumbuh dan bagaimana Lee merawat Yeung. 爸爸一定会带你去。An Hui lalu bertemu dengan Rui. Rui memberikan cek yang berisi uang dan juga tempat yang bisa disinggahi oleh Yeung. Tetapi An Hui mengatakan ia harus bersama ayahnya. Ia sudah bisa merawat untuk dirinya sendiri dan mungkin ia bisa merawatnya jika ia sudah tua nanti. Yeung masih merasa sedih dengan ditinggalkan ibunya meninggal. Ia seperti malas untuk melakukan aktivitas apapun. Sementara An Hui seperti mempunyai tekad untuk berlari setelah melihat video di Tron Padang Pasir. Ia terus melatih dirinya sendiri pagi, siang, malam untuk selalu berlatih berlari. Dan untuk pertama kalinya, Yeung memanggil An Hui dengan sebutan Papa. Papa. Sampailah di mana perlombaan maraton dilaksanakan. An Hui dan juga Yeung mengikuti perlombaan tersebut, dan juga Chong serta Nona Ma. Saat berlari, Yeung terjatuh, lalu An Hui membantunya hingga mereka sampai di garis finish bersama. Beberapa waktu kemudian, An Hui dan juga Yeung berlari di sebuah padang pasir. Mereka berlari dan ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana Lee ingin pergi ke sana. An Hui lalu mengeluarkan abu Lee. Bersama Yeung, mereka menaburkan abu tersebut dan film pun tamat. Cintailah setulus mungkin, sebab seseorang yang kau cintai akan mencintaimu kembali jika kau good looking. Anjing ternyambung jong film. Gak papalahnya. Terima kasih barudak yang telah menonton alur film kali ini. Ingat, jangan pernah bermain judi karena tidak ada yang kaya dengan bermain judi. Tapi yang ada, rezeki kalian akan susah jika bermain judi. Carilah uang dengan cara halal, sekecil apapun penghasilanmu, yang terpenting adalah bersyukur. Saya si Obet dan barudak Gusti Allah mengucapkan hatur nuhun. Wassalam.